Halo, selamat sore. Nama saya Prasetyo Aprina Putri. Di sini saya akan memaparkan hasil modul ajar saya. Modul ajar saya di sini adalah modul ajar terkait dengan prosedur teks. Jadi saya mengajar kelas 10 di SMA Negeri 5 Surakarta. Hal pertama yang akan saya jabarkan adalah yang pertama terkait teori belajar, dan yang kedua adalah terkait dengan perkembangan sosial, dan yang ketiga adalah perkembangan atau pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir adalah assessment. Jadi di modul ajar saya ini adalah menggunakan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini sendiri adalah teori belajar yang mengedepankan logika. Ada beberapa langkah yang saya terapkan dalam memberikan pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik ini terdiri dari 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan pemantik ini saya juga mengkolaborasikannya dengan menggunakan teknologi, yaitu Mentimeter. Yang pertama adalah tentang disediakan sebuah gambar. Nah, di gambar itu apa yang anak-anak ketahui, dan yang kedua adalah apa yang kalian lakukan di tahun baru kalian. Dan ini adalah gambar yang kedua, memberikan pertanyaan pemantik berdasarkan gambar. Selain itu, kami juga memberikan suatu pretest. Ini, seperti ini. Di sini pertanyaan berupa pretest dengan menggunakan Google Form. Jadi yang pertama-tama memberikan pertanyaan pemantik, yang kedua membuat pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Apa makna dari pembelajaran ini? Yang pertama yaitu menggunakan jenis teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua menggunakan teks prosedur untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat atau sesuatu itu dilakukan. Jadi modul belajar ini menggunakan suatu teori pembelajaran yang bernama teori konstruktivisme. Di sisi lain kami juga menggunakan suatu program diskusi di mana di Chinese Construction ini kami mengelompokkan peserta didik menjadi beberapa kelompok. Nah, satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Nah, kelompoknya ini itu bersama-sama mendiskusikan suatu topik, yaitu terkait dengan teks rumpang. Nah, lalu mereka disuruh untuk menyusun teks rumpang tersebut menjadi suatu teks yang tepat dan padu. Selain itu juga evaluasi pembelajarannya adalah terkait dengan menyusun teks secara mandiri. Untuk yang kedua adalah terkait dengan perkembangan sosial. Salah satu perkembangan sosial adalah perkembangan terkait bagaimana hubungan mereka dengan peserta didik di kelompok lain. Jadi kami menggunakan model pembelajaran yaitu diskusi. Jadi nanti di kegiatan inti kami di langkah yang ketiga ini di Giants Construction ini, kami meminta peserta didik berisi 4 orang untuk mendiskusikan suatu teks. Teksnya mudah saja, yaitu teks rumpang. Nah, setiap kelompok nanti diberikan kesempatan untuk maju ke depan kelas mengungkapkan hasil diskusi mereka. Jadi teks yang mereka kerjakan itu satu sama lain berbeda. Seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kami membedakan pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan yang pertama adalah konten, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah produk. Untuk kontennya kami sendiri, kita bisa lihat media pembelajaran kami ini masuknya ke dalam konten. Jadi media pembelajaran kami ini yang pertama terdiri dari PowerPoint. Nah, untuk yang visual kita bisa lihat. Yang kedua adalah media pembelajaran berupa audio visual atau video. Nah, ini slide yang pertama ini yang saya tunjuk ini adalah video tentang bagaimana cara membuat instant noodle atau bagaimana sesuatu hal itu dibuat. Nah, untuk kinestetiknya, guru bisa melakukan demo di kelas atau melakukan terkait dengan misalkan bagaimana cara membuat suatu karya, misalkan seperti itu, bisa mendemonstrasikan di depan kelas. Nah, itu untuk yang kinestetik. Nah, yang kedua untuk prosesnya, kami membedakan beberapa proses itu di langkah-langkah kerja. Yang pertama, untuk anak-anak yang senang dengan gambar, nah kami berikan suatu teks yang ada gambarnya. Nah, untuk anak-anak yang senang dengan audio, kami memberikan soalnya berupa audio, seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah produk. Peserta didik diminta untuk membuat teks prosedur simple berdasarkan makanan favorit mereka. Nah, produknya ini bebas, tetapi dalam satu payung yang sama, yaitu adalah tentang makanan kesukaan mereka. Nah, ini berdasarkan minat ya. Lalu yang kedua adalah tugasnya ini bukan ditulis di kertas atau bagaimana, itu tidak. Tetapi kami juga membedakan tugas ini atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di tugas ini adalah dengan menggunakan yang pertama visual. Jadi mereka bisa membuat satu resep
menggunakan desain grafis, baik Canva atau infografis atau gambar-gambar. Nah, seperti itu. Yang kedua, anak-anak yang senang dengan visual atau audio bisa menggunakan rekaman. Misal mereka merekam suara mereka bagaimana cara membuat lumpia seperti itu. Yang ketiga yang senang kinestetik yaitu mereka bisa membuatnya dengan mendemokan cara masaknya atau dengan menggunakan video seperti itu. Untuk yang terakhir di pemahaman ini adalah terkait dengan assessment. Jadi di modul ajar ini berbeda dengan RPP. Kalau di modul ajar ini kita menggunakan assessment itu ada 3. Yang pertama adalah formatif, yang ketiga adalah assessment sumatif. Nah, kita mulai dari assessment diagnostik dulu. Jadi assessment diagnostik ini dilakukan di awal sebelum pembelajaran. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui seberapa peserta didik itu memahami suatu topik yang akan kita ajarkan. Yang pertama, kita bisa mulai dengan diagnostik non-kognitif. Nah, diagnostik non-kognitif ini kita bisa memberikan berbagai macam pertanyaan, seperti pertanyaan pemantik, what are the picture about, or what did you do in the New Year Eve. Nah, ini bisa. Kalau nanti untuk pertanyaan diagnostik kognitifnya itu nanti ada di link Jivom, itu ada 3 pertanyaan. Sama juga pilihan ganda, isinya adalah yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan teks deskriptif, yang kedua unsur kebahasaannya, dan yang ketiga adalah generic structure-nya. Yang keempat, fungsi sosialnya, seperti itu. Untuk formatifnya ini adalah siswa mengerjakan LKPD. Nah, karena di dalam teks prosedur ini ada 3 tujuan pembelajaran, maka saya membuat 3 aktivitas. Yang pertama adalah menganalisis struktur teks, yang kedua menyusun teks, dan yang ketiga membuat proyek itu tadi. Itu masuk ke dalam LKPD siswanya. Yang pertama ini, ya ini juga bisa kita kolaborasikan dengan pembelajaran berdiferensial, yaitu guru menyajikan beberapa teks. Nah, siswa bebas untuk memilih teks tersebut sesuai dengan makanan kesukaan mereka masing-masing. Nah, tugasnya adalah membedakan mana itu yang imperatif verb, mana itu yang connective, dan mana yang terakhir adalah adverb. Jadi tugasnya hanya mencari imperative verb, connective, sama adverb dari langkah-langkah atau step-step yang ada dalam cara membuat sesuatu hal tadi, atau sesuatu hal yang ada di text procedures. Nah, ini sama teksnya, maksudnya sekitar 4 ya. Yang pertama adalah nasi goreng, sate, terus ada soto, dan yang terakhir ada bakso. Itu untuk tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, itu adalah discussion. Nah, discussion ini ada 3 soal juga. Kalau yang pertama tadi 4, kalau ini bebas memilih 3 soal dari preferensi mereka. Mereka mau SOYN atau SLIDEP. Nah, ini assessment yang ini fungsinya untuk menganalisis suatu teks. Jadi tugas mereka adalah menyusun teks tersebut ini dari step-stepnya ini acak menjadi step-step yang runtut dan urut. Nah, yang terakhir adalah mereka membuat project seperti itu. Nah, itu adalah untuk assessment formatifnya ada 3 berdasarkan tujuan pembelajaran. Nah, kita ke assessment yang sumatif atau assessment yang terakhir, yaitu terkait dengan text procedures. Jadi ini ada 10 soal. Nah, untuk sumatifnya seperti ini, seperti tes-tes pada biasa. Nah, kalau sumatif ini merujuk ke UH, kalau formatif itu tadi merujuk ke aktivitas dan tujuan pembelajaran, kalau yang diagnostik itu tadi merujuk kepada seberapa besar siswa memahami suatu teks. Ya. Demikian penjelasan dari RPP kami atau modul ajar yang telah kami buat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.